Ya, dari Timika juga. Pak Franky, silakan. Iya, baik. Selamat siang. Ya, selamat siang. Wah, Ya, dengan Franky ibunya, mana? Sukiana Isir, Pak. Ya, Iya, salam sehat ya. ya salam sehat. Iya, saya mau melanjutkan pertanyaan dari Ibu yang dari Sorong tadi terkait dengan katekisasi anak-anak kita. Iya, Ya, kalau kerjasama dengan Gereja Sion yang tadi dibilang Pak, apakah itu ada informasi dari gereja di mana bulan-bulan tertentu itu mereka sudah mulai pembelajaran untuk anak kita begitu? iya. Iya, sehingga anak kita itu yang agama Protestan, beberapa orang itu bisa langsung bergabung dengan Jemaat Sion untuk melakukan pelajaran katekisasi. Iya, Oke, itu baik. pertanyaan yang pertama, Pak. Oh ya, Yang kedua, untuk penggunaan dapur di asrama ini, misalnya kalau anak kita itu tengah malam kepingin minum air panas atau misalnya lapar, kemudian mau bikin pop mie misalnya, apakah itu mereka bisa bebas untuk langsung ke dapur saja? Seperti itu, Pak. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. oke, baik. Luar Bapak. biasa. Pertanyaan dari orang tua yang jauh ini. Iya, Pak. Oke, baik. Untuk CD, prosedurnya mereka dari gereja itu memberikan itu jadwal pendampingan ke asrama. Nah, dari asrama kemudian kita akan berkoordinasi dengan orang tua apakah mengizinkan anak untuk mengikuti pendampingan CD. Nah, kalau orang tua oke, baru kita akan atur sesuai dengan jadwal yang dibuatkan oleh gereja dan tidak akan mengganggu itu kegiatan pembelajaran karena dibuat sore hari. Sore hari itu dia dibuat, malam. Tapi tidak telat ya. Ya, seperti itu Ibu ya. Yang berikut untuk bagaimana kalau anak saya lapar, apakah ada tempat untuk itu? Ya, Ibu, memang sebenarnya kalau ada waktu cukup kita akan tunjukkan tempat-tempat, misalnya itu pantry. Di asrama itu kita punya pantry, tidak punya dapur Ibu. Tidak punya dapur di asrama. Tapi kita punya pantry yang disiapkan untuk siswa kalau mau buat kopi, mau baking susu, kopi atau mau snack. Tapi ya tidak dianjurkan untuk super mie sebenarnya untuk dong punya kesehatan. Mungkin roti bisa di buah-buah bisa difasilitasi. Kita punya pantry. Jadi setiap unit itu ada pantry. Ada air panas disiapkan di situ. Jadi tidak usah khawatir Ibu. Demikian. Baik, terima kasih Pak Anton. Ya, sama-sama. Yang berikut, wah ini apa itu? Alvando. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak dan Ibu. Selamat siang, selamat ketemu lagi Pak. Ya Pak, dengan Bapak-bapak di asrama, terima kasih kita bertemu lagi setelah sekian tahun. Kakaknya sudah lulus dan terima kasih atas dukungan, pendampingan kepada anak kami yang pertama dan adiknya bergabung lagi di tahun ajaran ini. Mungkin ada dua hal yang ingin kami sampaikan untuk menjadi evaluasi. Yang pertama adalah mungkin asrama bisa mengevaluasi kembali tentang penggunaan HP. Paling tidak siswa juga diajak untuk menggunakan HP secara smart, jadi tidak semua waktu digunakan dengan HP. Ini sebagai masukan, mungkin sekiranya dari pihak sekolah dan asrama bisa bekerja sama agar anak-anak tidak selalu setiap saat tangannya di HP-nya selalu di tangan itu. Mungkin itu perlu juga untuk menjadi catatan. Kemudian yang kedua tentang penggunaan laptop dan lain-lain. Kita tahu bahwa sekarang ini hampir sebagian dari anak-anak kita sudah sering menggunakan laptop dan mungkin bukan hanya untuk aktivitas sekolah saja, tetapi mungkin digunakan untuk aktivitas lainnya. Mungkin dari pihak sekolah juga perlu melakukan pengecekan
pengecekan untuk memastikan aplikasi apa saja yang digunakan di laptop masing-masing, karena pasti setiap anak nanti dilengkapi oleh orang tuanya untuk membawa laptop. Nah, itu sangat perlu juga untuk dievaluasi. Untuk hal lainnya, apakah jadwal belajar di asrama itu akan disediakan atau dikembalikan kepada pihak sekolah untuk mengatur? Demikian, ini 3 hal saja yang, jadi 3. Dan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu di asrama yang sudah memberi diri untuk membantu anak-anak kami. Tentu harapan kami sebagai orang tua, anak-anak semua bisa mendapatkan pendampingan yang maksimal dan mereka bisa mendapatkan hal-hal yang positif. Terima kasih, Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Kawer. Ini masukan yang luar biasa sekali untuk penggunaan HP, dan ini menjadi memang pergumulan kita di asrama, dan kita akan berusaha untuk mendampingi para siswa baik HP maupun laptop supaya digunakan memang sesuai dengan waktu dan fungsinya. Memang ada waktu wawancara dengan orang tua, memang ada yang mengungkapkan bahwa waktu di rumah pun itu siswa sudah fokus di HP, gadget. Nah, sehingga untuk hal-hal lain itu mulai sulit. Nah, karena itu di asrama dengan kegiatan-kegiatan yang ada, diharapkan siswa mulai terpecah konsentrasinya dan untuk mulai berpikir untuk hal-hal yang baik. Karena itu sejak siswa masuk, para PK akan mendampingi dan menanyakan sebenarnya itu mimpi kamu apa yang menjadi cita-cita dan harapan kamu. Nah, itu akan menjadi pintu masuk kita untuk bagaimana mendampingi siswa, mengarahkan siswa ketika dia tidak sesuai lagi dengan peruntukan untuk apa dia ada di sini. Yang berikut untuk kegiatan-kegiatan, bagus ini diangkat, dan saya akan informasikan bahwa PK-PK juga meskipun siswa masih berada di rumah, PK akan membangun komunikasi dengan orang tua untuk memastikan ya apakah siswa bangun tepat waktu, apakah siswa mengikuti pembelajaran, apakah dia sudah mandi atau belum. Nah, ini akan dibuat menjadi tanggung jawab PK untuk memastikan ini. Jadi sebelum siswa masuk asrama, pembiasan-pembiasan itu sudah harus dibuat, ya, dengan tentunya minta kerjasama dari orang tua supaya ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Ketika siswa masuk di asrama, pembelajaran normal, pendampingan normal, itu mereka sudah tidak kaget lagi karena sudah terbiasa dari rumah. Termasuk juga bagaimana itu tanggung jawab kecil, misalnya pakaian dalam, ya mereka mulai cuci dulu kalau dalam kepanggil nama, cuci piring sudah harus dimulai dari rumah. Kiranya bisa menjawab Bapak, terima kasih. Tadi kan bicara tentang apa sih di join sama jemaah Gemim Sion ya Pak? Iya, benar. Poloan. Oh, yang di sini, yang di Paslat Talete. Oh, Talete. Oh, iya Pak. Kalau misalnya dia ikut keteksasi di sini terus CD-nya, kan kita itu karena kena lockdown ini, jadi kita dari kaki. Nah, kita tuh tinggalnya di Sorong Pak. Iya. Karena papanya Vini itu kan kerja di PNS di Sorong, Kementerian PU. Iya. Terus kalau misalnya tidak CD sama-sama temannya, kita minta rekom dari Gereja Sion, apakah dikasih untuk CD di Sorong atau harus CD sama-sama? Oke Ibu, baik. Untuk CD, siswa didampingi, kemudian akan dapat sertifikat ya dari gereja. Terserah apakah dia mau gabung CD di Sion atau kembali ke gereja masing-masing. Itu menjadi apa itu? Ya, Bos. Dapat surat rekomendasi dari Gereja Sion bahwa dengan jadwal-jadwal, dengan materi, dengan pemateri yang jelas untuk dibawa ke gereja masing-masing, dan itu sah, Ibu. Oh iya, baik. Saya waktu itu kan sudah ikut rapat Pak, pernah saya ikut rapat dengan suami saya di SMA Lokon waktu itu. Jadi saya sudah tidak terlalu bertanya itu karena waktu itu kita saya cuma tanya tentang CD. Terima kasih ya Pak.
Terima kasih Ibu. Ya, berkati. Shalom. Shalom. Ini masih ada lagi yang bertanya, Ladies Kambu. Silakan Ibu. Ya, selamat siang. Saya Ibu Ola, orang tua dari Gladys Kambu, Pak. Ya, Ibu, bagaimana? Dari seorang Papua. Ya, Pak, mohon maaf tadi mungkin penjelasan terkait. Salam kenal, Pak. Ya, salam kenal, Ibu. Ya, Pak, tadi mungkin maaf kami terlambat join. Mungkin nanti mungkin info lebih jelas nanti akan saya koordinasi lagi lebih lanjut. Tapi mungkin yang saya tanyakan, Pak, terkait misalnya kebutuhan anak-anak untuk sabun atau yang lain-lain itu apakah ada, mohon maaf karena belum ada gambaran lebih ini terkait kondisi di sekitar sekolah, apakah ada kantin sekolah atau apa, koperasi atau apa yang bisa kita anak-anak belikan. Terus yang kedua terkait misalnya kalau off itu anak-anak yang tidak mempunyai wali atau orang tua di Manado itu seperti apa, Pak? Terima kasih. Oke, baik Ibu. Untuk kebutuhan anak-anak, nanti kalau sudah situasinya normal, mereka setiap hari Sabtu bisa memenuhi kebutuhan. Jadi mereka siswa dilatih untuk mengatur skala prioritas. Jadi kalau misalnya sabunnya sudah tidak ada, diprioritaskan untuk diambil berikut. Tapi kalau memang situasinya mendesak, itu akan difasilitasi juga oleh para pamong. Dia tinggal titip apa yang akan dibeli, nanti disiapkan. Yang berikut untuk siswa-siswa yang tidak punya wali dan orang tua jauh, tidak usah khawatir Ibu. Di sini satu siswa yang tinggal di asrama akan didampingi oleh para pamong. Jadi kalau tidak weekend itu tetap tinggal di asrama dengan pendampingan pelayanan maksimal dari pihak asrama. Jadi tidak usah khawatir Ibu. Kecuali libur panjang karena asrama akan dibenahi, perbaikan-perbaikan untuk ketika masuk fasilitas baik. Itu saja Ibu, kiranya bisa menjawab. Baik, terima kasih Pak untuk informasinya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, Tuhan memberkati. Selamat siang.